Kalau ada satu acara 2 kali Maluk Yam itu Kanjeng Nabi itu PP, riwa-riwi apa stand di tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, Beb. Sebelumnya kita menyepakati dulu bahwasanya buruk itu kan hewan atau tumpangan gitu. Bagaimana membedakan buruk anakan dan indukan? Bagaimana membedakan buruk yang anakan dan indukan? Kalau hewan kan pasti ada anakan dan indukan, rata-rata kan begitu. Labet ada, anakan indukan ada. Buruk kalau ada sudut pandangnya itu gimana gitu loh. Barangkali variannya ada yang untuk usia 3 tahun atau berapa gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, mbaknya tadi yang pakai kerudung hitam. Mas mic-nya di sini dan mohon untuk bisa kepada panjenengan untuk bisa dituntun syahadat dan insya Allah kita saksikan bersama-sama saudara kita Mas Eki untuk bersyahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai keislaman beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita langsung mulai aja ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu li wa lakum wa baraka lil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat. Alhamdulillah. Ya, mulai hari ini Mas Reski Hendriko Situmorang adalah saudara kita, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama warga negara, tapi sebagai sesama muslim, sehingga sakitnya beliau adalah sakitnya kita, darahnya beliau adalah darahnya kita. Semua bencana yang menghadapi beliau adalah bencana bagi kita, sehingga kita harus selalu hadir. Dan pesan saya adalah bahwa Islam itu adalah agama yang penuh cinta, maka mari terus kita perbaiki dan tingkatkan keislaman kita dengan penuh cinta. Dan Islam mengajarkan bahwa kita harus selalu baik kepada semua manusia meskipun kita berbeda agama, termasuk orang-orang yang dulunya menjadi saudara kita dalam agama sebelumnya. Ya, itu mungkin alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Gus Fahmi. Doa. Berarti ini sudah ada surat dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Mojokerto untuk kemudian administrasinya. Monggo Mas Reski. Langsung FVB. Nggih, keramat juga di TikTok beliau. Luar biasa. Di Twitter keramat, di IG keramat, di TikTok apalagi kan gitu. Nah, yang penting nggak keramat di WeChat. Ampun. Jadi gitu teman-teman. Alhamdulillah, tapi sekarang pondok-pondok pesantren, santri Gus sudah pada melek digital lah, artinya bahkan dulu yang kita ikut menyuarakan itu kalau urusan follower ya, kalau urusan follower itu sudah kalah. Mereka teman-teman sudah centang biru pondok-pondok pesantren itu. Alhamdulillah luar biasa, kesadaran akan bermedia sosial ini luar biasa. Salah satunya dulu kita pernah mengadakan acara di salah satu pondok di Purworejo, namanya An-Nawawi Berjan. Namanya Kiai Khalwani itu dawuh seperti ini. Jadi pas teman-teman sowan kumpul itu bilang gini, lah ya toh Kang, aku ki numpak mobil dakwah neng Purworejo, pengajian paling sing teko wong 100, ngurene gak enek seneke kadang mulih dhisik, terus dalane elek dadak kesel, iku paling dakwahi wong 100, ngene kadang karo turu. Lah sampean-sampean niki nyel akun sing ana sing 10.000, 100.000, 1 juta,
Iku sekali posting satu konten yang melihat bisa jutaan, ribuan. Apalagi beliau Habib Hussein ini kan subscribernya, followernya sekali posting yang like udah pasti. Nah, artinya apa? Ketika kita di model sekarang dakwah-dakwah digital ini sebenarnya lebih tepat sasaran, tapi tantangannya juga luar biasa. Karena pasti di media sosial itu banyak sekali yang berseberangan. Banyak sekali yang berseberangan. Contoh Maulid ini. Maulid ini kalau kita posting di akun kalau di IG ya, di Cah Pondok itu range orang-orangnya paling santri-santri. Cuma kalau FYP di TikTok itu nggak bisa. Orangnya umum. Bisa dari kita, bisa dari sebelah, bisa orang nggak tahu agama. Jadi kemungkinan untuk kita didebat atau diejek di sana itu lebih keras. Makanya tantangan di TikTok itu atau dakwah di media digital itu adalah bagaimana kita bisa mengemas dengan sesuatu yang menurut kita benar. Maulid kan menurut kita benar, tapi menurut mereka salah ya. Menurut mereka salah, tapi dengan sesuatu yang mungkin ceria dan menurut mereka bisa masuk. Artinya sudah nggak zaman kita saling adu serang, ngono iku salah ini nggak bener. Tapi jiwa argumentatif kita harus tinggi kalau di media sosial. Bahasane Cah Ansor itu Ghazwatul Fikr, perang ideologi kan seperti itu. Maka dari itu teman-teman minimal kalau teman-teman nggak bisa mengelola atau belum mau mengelola, support teman-teman yang lagi ngelola akun-akun seperti itu atau lagi berproses lah di dunia seperti itu. Mungkin itu saja Gus Ipul, sudah agak sore dan terima kasih sudah, saya kebanggaan Gus. Enggak, ini belum sampai pada bagaimana kemudian cara seorang ulin. Iya. Mencintai Nabi yang sejatinya bukan bagian daripada cucunya tadi itu. Kalau cucunya kan pastilah cinta sama kakeknya kan pasti. Oh iya benar. Jadi gini, saya dulu pernah ini Gus, ya teman ada yang habaib gitu kan juga banyak ya. Artinya ketika nggak tahu ya kenapa habaib itu dimanapun, itu mesti nyeneng nih. Yang paling beling Beb, yang paling beling itu juga nyeneng nih Beb. Belingnya kok nyeneng nih itu gimana Beb sebenarnya mereka? Itu saya nggak tahu kenapa. Kita seneng aja. Nah itu adalah salah satu wujud cinta naluri sih mas menurutku. Jadi wong NU itu nek gak seneng Habib itu kayak kurang gitu. Kayak wong PMI gak mlebu Ansor. Kayak gitu-gitulah. Jadi gak lengkap, artinya kalau kita sebagai kultural secara Nahdliyin terus gak seneng Habib iki kayak NU tenan gak sih gitu loh. Gitu. Makanya tadi Habib nyinggung di sini kok gak maulidan dulu tadi, bener Bib. Karena apa? Jenengan lihat itu. Itu logonya Muhammadiyah sekali itu. Bener pendopo sini itu logonya Muhammadiyah sekali. Seperti itu. Kalau sudut pandang saya Gus, jadi memang kalau menurut saya ya itu naluri. Udah naluri, saya lahir di keluarga NU, mbah NU, kucing NU katanya, kucing juga NU. Kalau nggak cinta Habib, wah perlu dipertanyakan ke-NU-annya. Seperti itu Gus. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Karena tadi sesuai dengan permintaannya Habibana, sore hari ini kita akan lebih banyak dialog sekaligus untuk memperbanyak ruang apa yang ingin teman-teman ungkapkan dan pertanyakan, sehingga kita pulang dari sini tuh semakin mantap lah jiwa kita untuk kemudian cinta kepada Nabi. Untuk seperti biasa kita akan lebih tertib saja, tiga penanya untuk langsung dijawab. Kepada siapa? Kepada Habib, kepada ini boleh. Kita ambil dari sebelah kanan dulu satu. Oke, mas yang pakai baju kopiah merah. Oke, mbaknya ini dulu. Oke. Mohon maaf, yang bawa mic silakan sebutkan nama terus kemudian langsung pertanyaan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bib, nama saya Isroqi Nur Muhammad Limi'roj dari Robito Bargumia, Jalan Pekayon, salah satu Robito terbesar di Mojokerto insyaallah. Ini pertanyaan kepada jenengan, ada dua pertanyaan Bib. Niki kok ngawur, bebas pertanyaannya nggih? Bebas. Oke siap. Jadi kan gini,
ketika Mahalul Qiyam, Kanjeng Nabi itu kan hadir, ya. Sampai sini sepakat ya. Nah, ada beberapa acara yang terkadang Mahalul Qiyam itu dilakukan 2 kali. Seperti halnya ketika ada satu acara dalam satu malam yang sama dan di tempat yang sama. Ada tahlil yang di tengahnya ada Mahalul Qiyam. Setelah tahlil ada acara maulid yang di akhirnya juga ada Mahalul Qiyam. Jadi ada 2 kali Mahalul Qiyam. Nah, pertanyaan saya, Kanjeng Nabi itu ketika ada 2 kali Mahalul Qiyam di acara tersebut, itu PP apa stay on the spot? Itu riwa-riwi apa stay on the spot gitu loh, Bib? Itu yang pertama. Kalau ada satu acara 2 kali Mahalul Qiyam itu Kanjeng Nabi itu PP, riwa-riwi apa stand di tempat? Itu yang pertama. Yang kedua, Bib. Sebelumnya kita menyepakati dulu bahwasanya buruk itu kan hewan atau tumpangan gitu. Bagaimana membedakan buruk anakan dan indukan? Bagaimana membedakan buruk yang anakan dan indukan? Kalau hewan kan pasti ada anakan dan indukan, rata-rata kan begitu. Labet ada, anakan indukan ada. Buruk Kalau ada sudut pandangnya itu gimana gitu loh. Barangkali variannya ada yang untuk usia 3 tahun atau berapa gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, mbaknya tadi yang pakai kerudung hitam. Mas mic-nya. Mas Rafiq. Ini mbaknya yang pakai kerudung hitam depan. Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, tersesat. Astagfirullah. Perihal Al-Quran tadi, Bib, jenengan bilang kalau kita memegang Al-Quran itu berpahala, apalagi membacanya. Nah, dari saya mulai kecil sampai sekarang, saya sering mendengar orang tua atau guru ngaji saya ketika selesai membaca Al-Quran itu bilang begini, ditutup Al-Quran ini biar tidak dibaca sama syaitan, bilang begitu. Nah, apakah benar Bib, setan itu ikut membaca Al-Quran? Nah, selanjutnya untuk yang saya lakukan selanjutnya ketika membaca Al-Quran, apakah saya tutup kembali atau membiarkannya terbuka untuk memberikan kesempatan setan itu membaca dengan teman-temannya? Oke, baik. Terakhir, kemudian apakah saya mendapat pahala karena mengajak setan untuk berbuat baik? Oke, terima kasih. Mohon maaf, namanya? Saya Fariha dari Ngedek. Akun IG-nya apa? Fariha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi guyon ya. Yang terakhir yang lain dari Mas ya. Ini sesi pertama dulu ya, nanti kita buka kembali. Nama terus kemudian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, derek tanglet Beb. Ini serius ini Beb. Serius banget ini Beb. Ini saya cerita dulu Beb ya. 2 minggu yang lalu, saya punya teman cerita. Karena background kami itu nikah muda Beb. Kemarin itu dia cerita dihianati oleh istrinya Beb. Saya mau bilang selingkuh itu terlalu kasar gitu Beb. Pertanyaannya itu satu, apa yang membuat nikah muda itu berpotensi untuk berkhianat? Yang nomor 2, pencegahannya apa? Yang nomor 3, solusinya Beb. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita biar dijawab bersama Habib, nanti kita buka sesi selanjutnya ya sampai sewaktunya habis. Habib, ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya dengan total ada 7 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Ilham tadi ya, ketika Mahalul Qiyam itu kan akhlak kita kan diperintah untuk berdiri gitu kan, dan karena di situ Kanjeng Nabi hadir dan rawuh.
Ketika ada dua mahalul qiyam, apakah kemudian rawuhnya Kanjeng Nabi ini setelah rawuh pulang, kemudian rawuh lagi, apa stay di situ untuk nunggah yang kedua? Terus yang kedua pertanyaan tadi tentang kalau buruk identik dengan pemahaman bahwa itu adalah sebuah hewan, apakah ada indukan apa anaknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Mbak Fatimah tadi, Farihah, makanya kok membahagiakan gitu aja gitu ya. Bagaimana ada ajaran tentang bahwa selesai membaca Al-Quran ditutup, gitu kan? Karena biar tidak dibaca oleh setan. Apakah benar setan membaca Quran, Beb? Iya. Yang kedua, kalau kemudian niat kita tetap membuka Al-Quran biar dibaca setan, apakah kita mendapatkan pahala karena mengajak setan membaca Quran? Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya mengajak setan berbuat baik, apa juga berpahala? Dan yang ketiga dari Mas siapa tadi? Mas Slamet ya, juwo banget. Apakah nikah muda itu memang berpotensi untuk bermasalah? Entah itu berkhianat, perselingkuhan dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana solusi atau cara pencegahannya? Monggo. Oke, ini pertanyaan tersesat, kita harus berdiri nih. Yang pertama soal kerawuhan Nabi Muhammad. Seingat saya itu adalah saya pernah cerita tentang kerawuhannya Nabi Muhammad di Maulid Nabi. Sependek ingatan saya itu adalah video kedua saya yang paling dihabisi oleh kelompok sana tuh. Ini Habib Hurafat katanya. Iya. Serius, karena yang nonton jutaan tuh. Dan kalau sebelumnya karena saya menghalalkan musik di tempatnya Deddy Kobuzer tuh. Habib kok ngehalalin musik katanya. Akhirnya diserang tuh. Nah, saya mengutip satu penjelasan dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi beliau bercerita tentang satu orang yang tidak mempercayai kehadiran Nabi Muhammad ketika Maulid Nabi. Kemudian diminta oleh ulama pada saat itu menyelenggarakan Maulid Nabi, tapi di tengah-tengah itu dikasih space kosong, kemudian ditutup pakai tirai dan dikasih pasir. Nah, akhirnya dilaksanakanlah Maulid Nabi. Ketika selesai, itu dibuka tirai itu, ternyata ada banyak jejak. Yang kemudian kata seorang sufi, itulah jejak Nabi Muhammad yang hadir di acara Maulid pada kesempatan kali itu. Tentu ini sebagai simbolisasi bahwa Nabi Muhammad itu hadir secara batin kepada kita ketika kita menyelenggarakan Maulid Nabi. Dan karena kemudian ada orang yang menolak ini hingga dia membutuhkan bukti yang seperti itu, maka terjadilah apa yang tadi saya ceritakan itu. Karena ayatnya jelas, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau ada Nabi Muhammad gak kira di azab satu kaum. Kalau Anda buka tafsir-tafsir terdahulu tuh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu biasanya dikaitkan dengan kehadiran Nabi Muhammad secara fisik terkait dengan asbabun nuzul ayat itu, bahwa orang kafir itu karena bersama Nabi Muhammad mereka kecipratan keberkahannya Nabi Muhammad sehingga gak kena azab bibarkati Nabi Muhammad. Logikanya kalau orang kafir aja kecipratan, apalagi kita. Nah, kalau kehadiran Nabi Muhammad itu hanya secara fisik, maka itu gak adil dong. Yang mendapatkan hanya mereka di zaman itu. Karena itu ulama-ulama mufassir mutaakhirin kontemporer itu sudah menafsirkan itu sebagai kehadiran bukan secara fisik saja, tapi juga kehadiran secara batin melalui peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu secara batin. Nah, karena kehadirannya secara batin, ya gak usah ruwet-ruwet
beli tiket Lion Air, nggak usah road boarding dan lain sebagainya itu. Karena gini, kata Habib Umar Mukhdar, salah seorang tokoh habaib di generasi-generasi awal setelah Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Hadramut, Yaman sana. Beliau katakan begini, seorang wali itu ketika mereka wafat, mereka itu lebih maksimal dalam mengelola umatnya. Karena apa? Ketika mereka belum wafat, mereka itu terbatasi oleh jasadnya. Mereka ya capek, mereka ya tidak bisa hadir di dua tempat secara bersamaan dan lain sebagainya. Maka ketika mereka wafat, mereka itu bisa lebih mendidik murid-muridnya, asalkan muridnya itu menjadi murid yang bukan hanya sifatnya lahir, tapi murid yang sifatnya secara batin. Mereka itu akan lebih maksimal mendidik dan bisa mendidik secara di berbagai tempat dalam satu waktu. Itu kata Habib Umar Mukhdar. Makanya ketika kita wafat, itu kita, kalau kita wafat dalam keadaan baik, itu nggak wafat dalam keadaan sedang judi slot Anda, kemudian mati gitu. Itu Anda lebih bisa maksimal untuk ngurusi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kita meyakini orang yang mati dalam keadaan baik itu tidak pernah mati. Dia hanya berpindah dimensi, dari dimensi lahiriah ke dimensi batiniah. Jadi kalau kemudian apalagi Nabi Muhammad yang penghulu para wali, tentu beliau itu enteng aja tuh hadir di berbagai tempat dalam satu waktu tuh. Nah, kemudian yang kedua soal buruk. Nah, buruk ini begini. Iya ya, mungkin suatu hari ada tuh orang yang bikin skripsi tentang buruk gitu. Atau orang ngegambar buruk gitu. Kalau gambar ada tuh, saya pernah lihat. Tapi buruk itu di hadis, Anda bisa baca beberapa hadis. Termasuk ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dijelaskan tentang ciri-ciri buruk. Tapi biasanya buruk itu diidentikan dengan kendaraan. Tidak disebut hewan tertentu. Tapi yang kemudian menyebabkan orang berpikiran bahwa itu hewan karena ciri-ciri yang disampaikan Nabi Muhammad dalam beberapa hadis itu biasanya dikaitkan dengan hewan. Misalnya tingginya buruk itu konon lebih tinggi dari keledai. Makanya kemudian orang berasumsi, oh siapa tahu itu hewan gitu. Tapi yang jelas itu kendaraan Nabi Muhammad untuk kemudian bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang begitu agung. Dan buruk bagi diri kita sekarang itu adalah sholat. Karena sholat itu mi'rajul mu'min kata para sufi. Sholat itu adalah kendaraan yang bisa membuat kita pergi kemana-mana dengan sholat itu. Dan puncak perjalanan kita itu adalah perjalanan kita menuju Allah. Karena itu buruknya kita itu sekarang adalah sholat. Karena perjalanan terjauh kita itu dengan Allah. Syekhul Akbar itu Ibn Arabi menjelaskan tentang 1000 tingkatan menuju Allah tuh. Dan tingkatan pertama halnya itu sesuatu itu hadir sebagaimana sesuatu itu sendiri. Contohnya misalnya HP ini saya beli pakai duit haram itu kan disebutnya duit panas ya. Itu panas betul dipegang. Tingkatan pertama menuju Allah. Masih ada 999 tingkatan. Saya pernah ngaji ini. 1000 tingkatan menuju Allah. Yang pertama, kalau udah kita sampai, kita pegang duit haram itu panas betul. Tampaknya saya tidak akan pernah sampai, kemudian saya tutup lagi. 999-nya gak saya baca itu. Karena tingkatan pertama aja kayaknya kita sampai mati gak nyampe itu. Daripada saya frustasi, beragama, pesimis, terganggu ibadah saya, wah tutup aja. Ini kadang sufi, ini kadang agak sesat juga. Nah,
Jadi perjalanan kita itu, buruk kita itu adalah sholat kita. Untuk membuat kita melakukan perjalanan kemanapun kita mau. Nah, yang selanjutnya soal Selesai setan. membaca Al-Quran terus ditutup biar tidak dibaca setan gitu. Iya, saya nggak pernah tahu tuh soal Quran kalau nggak ditutup dibaca setan. Tapi kasus yang sama, tenang, Anda jangan protes dulu. Tenang. Hal-hal aneh soal agama tuh banyak di Indonesia, tenang, banyak. Yang saya sering dengar dari kecil ya, itu kalau soft kosong, kalau kosong itu katanya diisi setan. Jadi jangan dikosongin. Nah, saya dulu mikir yang sama. Saya pernah nanya tuh, ada almarhum Ami Saleh Baslum. Ami Saleh Baslum ini guru ngaji kita yang ya inspirasi pemuda tersesat lah. Karena kita tuh gak malu untuk nanya yang aneh-aneh ke beliau. Saya tuh pernah nanya, kalau gak ke beliau, ke guru SD saya namanya ada Pak Munaam namanya. Kata saya, lu bagus dong setan kita prank ikutan sholat gitu. Malah kalau perlu kita kosongin gitu. Biar setan harus sholat deh gitu. Kan bagus dong. Iya kan? Gak usah capek-capek dakwah itu capek loh. Repot loh, Anda bisa ngajak orang sholat itu. Jangankan setan, manusia yang kayak setan aja. Susah itu kita ajak sholat. Apalagi setan itu. Jadi kalau dia dengan mudah bisa diajak sholat dengan hanya dikosongin, ya kita kosongin aja gitu yang panjang gitu. Nah, sama kayak ini. Anda tahu fadilah orang yang berada di saf pertama ketika sholat jamaah. Itu pahalanya itu jauh lebih besar yang berada di saf-saf belakangnya. Nah, saya dulu pernah nanya, kenapa masjid gak melebar aja gitu. Jadi 200 meter tapi melebar gitu. Jadi semua saf satu juga. Iya kan, gak ada yang saf kedua tuh. Yang penting kan tersambung tuh. Tidak dipisah. Yang penting tersambung. Nah, kemudian apa? Ya guru saya gak jawab itu. Nanti lah kamu kalau kebentur urusan pamper, susu, gak kira nanya yang begituan lagi ya tadi ya. Gak sempat mikir begitu. Tapi yang ini juga, ini baru ini. Quran kalau gak ditutup dibaca setan itu baru juga bagi saya. Nah, bagi saya hal-hal seperti itu sebenarnya itu adalah kearifan lokal kita dalam menjelaskan satu hadis. Ada banyak sekali hadis tentang pentingnya merapatkan shaf. Itu banyak sekali. Dan ada beberapa hadis yang mengkritisi tentang orang yang mengosongkan shaf itu. Walaupun nggak sampai dibilang diisi setan ya. Tapi kritis. Kenapa? Apa sih fungsinya? Shaf itu sebenarnya adalah satu pembelajaran berbasis training yang diberikan Allah kepada kita agar terbangun solidaritas sosial kita dengan yang lainnya. Makanya kita tuh harus bersentuhan. Kalau Anda pergi ke Maluku, Anda ketemu dengan pendeta Jack Manuputi. Pendeta Jack Manuputi ini punya gerakan yang namanya memprovokasi perdamaian. Karena biasanya provokasi itu kan keonaran. Ini namanya gerakan provokasi perdamaian. Salah satu ciri gerakannya beliau itu adalah kita dengan yang berbeda agama itu suruh kerja bareng sambil bersentuhan kulit. Karena itu akan secara emosional membantu kita bisa saling toleran dengan yang berbeda agama. Nah, merapatkan shaf itu adalah pendidikan berbasis afektif tuh, perilaku dari Allah agar kita terbangun tuh solidaritas kita dengan orang lain. Karena sentuhan itu punya kekuatan dahsyat sebenarnya. Cuma karena kita gak punya iman ya gak ada tuh, gak kerasa tuh. Anda kalau gak percaya, mafhum muhaladohnya, kalau dalam logika itu kalau Anda gak ngerti satu hal, coba Anda putar ke mafhum muhaladohnya, ke paradoksnya, ke sebaliknya. Apakah iya? Anda coba ke sebaliknya. Kalau maksiat, sentuhan itu kan dahsyat ya. Jadi kita sentuhan
dalam urusan perzinahan itu efeknya kemana-mana itu, ke seluruh tubuh itu. Gitu. Wong saya dulu di pesantren itu, saking nggak pernah sentuhan sama perempuan ya, nggak pernah ngelihat perempuan, itu sampai contoh kalau bikin contoh tuh di nahwu, misalnya Ja'at Zainab, wah lega gitu kayaknya, disebut namanya aja sudah wah langsung tuh kita wah. Atau ke lab komputer dulu, pesantren saya tuh yang punya lab komputer cuma pesantren cowok, pesantren cewek gak punya. Jadi cewek kalau mau ke lab komputer itu ke pesantren cowok. Nah itu biasanya diparkir pas di depan pintu lab mobilnya, elf tuh. Nah mungkin jaraknya 2 meter lah ya ke pintu lab. Nah itu udah 2 meter masih kepotong pintu elf, berkurang setengah meter tuh kan. Sisa 1,5 meter, kepotong pintu lab juga dibuka keluar, jadi sisa kurang lebih 80 cm sampai 1 meter tuh. Nah itu kalau datang tuh elf nganterin santriwati, itu kita tuh berjejer semua santri itu di atas, ngeliatin pemandangan 1 meter atau 80 cm lewat itu doang. Itu pas lewat kita, wah, serius tuh. Apalagi kalau ada yang noleh, itu kalau ada yang noleh, langsung kita itu, kayaknya kita butuh mandi gitu. Karena kayaknya sumo mandi aja deh. Sampai di pesantren saya itu dulu, nggak boleh pakai sabun Lux, karena Lux itu dulu ada gambar Luna Mayanya. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Allah tapi diinginkan kita. Bahkan saya sering cerita, itu Maria, kalau jawab pos itu di pesantren saya boleh baca Quran. Tapi kalau halaman olahraganya udah bolong, berarti Maria Sharapova main. Karena Maria Sharapova, Anda tahu Maria Sharapova? Petenis cantik yang biasanya pakai rok pendek tuh. Kan itu biasanya dipajang sama jopos, fotonya gede. Nah itu dipotong sama Ustadz. Jadi kita nerima, ya udah gak ada Maria Sharapova. Iya, jadi nyari emang itu. Nah, diambil Ustadznya. Nah jadi itu simbol. Cara pengajaran dari Allah untuk membangun solidaritas di antara kita. Nah, itu juga makanya Quran harus ditutup. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang berbasis kearifan dari kita untuk meneguhkan antara agama dan budaya itu dipertemukan. Agar kita tidak pernah membuka Al-Quran kecuali membacanya. Agar kita juga menghindarkan Al-Quran dari dibuka sehingga kemudian bisa disentuh dan kemudian najis orang dan lain sebagainya, maka dibuatlah pendekatan-pendekatan seperti itu. Saya kasih contoh lain ya, bagaimana kebudayaan itu menjadi benteng bagi agama di Indonesia, karena itu ini harus dipertahankan sekuat mungkin. Contohnya lah ya, dulu itu Anda kalau gini lah, Anda kalau ke Bali itu kan banyak pohon-pohon yang dilingkerin kain racing tuh, kain yang hitam putih tuh, iya kan, kayak bendera racing itu kan, iya kan. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang dokter pakar di bidang hal itu di acara ulang tahunnya Kiai Mustafa Bisri di Semarang tuh. Yang dia bercerita bahwa itu kearifan-kearifan lokal Hindu untuk memberikan perlindungan kepada realitas ekologi di Bali. Jadi biar pohon itu gak ditebang, dia kasih tuh. Itu. Karena kan kemudian dianggap pohon ini berarti suci sehingga tidak ditebang. Beneran suci apa enggak urusan lain itu. Tapi itu skema kebudayaan untuk kemudian menyatu dengan agama. Dulu ayah saya itu pernah ada pohon di depan rumah
pohon asem gede itu mau rubuh karena dalemannya itu dibakar sama anak muda tiap malam. Jadi dalemannya lubang, itu bahaya kalau jatuh ke rumah. Kemudian menebang pohon asem yang usianya ratusan tahun itu tidak mudah. Itu harus ke dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah akhirnya gimana sekiranya gak dibakar nih sama anak-anak muda nih. Akhirnya ya saya punya akal tuh. Dikasihlah di pohon asem itu foto para habaib. Akhirnya mereka kan takut yang membakar-bakar ya. Su'ul adab. Akhirnya gak ada tuh. Nah itu skema-skema kebudayaan itu. Untuk kemudian kita menyatukan antara agama dan budaya. Dan itu kreativitas dalam budaya itu gak apa-apa. Makanya saya pernah ditanya, ada orang dari Surabaya. Pas saya ketemu di bandara, dia nanya, Bib, saya pengen belajar sama Habib agar berhenti minum minuman keras. Nah sedangkan saya mau balik ke Jakarta, kan gak gampang kan. Akhirnya kata saya, gimana ya? Oh gini aja, sampean lanjut aja minum minuman keras kata saya. Tapi tiap mau minum baca bismillah. Oh siap. Itu, udah saya pergi. 3 bulan kemudian dia ngabari itu ke saya melalui WA, alhamdulillah Bib saya berhenti minum minuman keras. Karena lama-lama malu gitu, bismillah kok minum minuman keras gitu ya. Akhirnya berhenti. Itu strategi kebudayaan untuk kita meneguhkan keislaman kita. Yang itu sah-sah saja. Maulid pun kan begitu, maulid di sini dengan di Banyuwangi dengan di mana-mana itu kan beda. Walaupun isiannya sama, tapi skema kebudayaannya itu berbeda-beda. Itu tergantung aja. Nah, yang terakhir berarti ya. Ini udah selesai ya, itu doang kan. Nah, yang terakhir dari Mas Slamet ya. Walaupun pertanyaannya gak selamat ini. Nikah muda, bagi saya ya, cukup Nabi Muhammad sebagai teladan bahwa umur itu tidak relevan dalam pernikahan. Usia itu tidak relevan dalam pernikahan. Pernikahan itu adalah di usia yang cukup, bukan di usia tertentu. Karena itu bahasa Arab itu punya 2 kata yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan baik, antara umur dan usia. Usia itu sinun, gigi, kaitannya dengan gigi. Artinya hitungan matematis. Usia saya 34 tahun karena kelahiran saya 1988. Umrun itu kesejahteraan, itu ketukan kesadaran, bukan angka. Saya 34 tahun, bisa jadi umur saya di bawah 34 kalau saya childish, kekanak-kanakan. Kalau saya dewasa berarti umur saya di atasnya, keberkahan. Nah, nikah itu bukan pada usianya tapi pada umurnya. Nikah itu adalah pada waktu yang kamu mampu. Karena nikah itu bagian dari ketakwaan dan kata Allah ittaqullah famastantum. Menikahlah semampumu, bukan seharusnya. Secara psikologis juga begitu. Dia tepuk tangan langsung. Kayaknya dia telat juga nih kayaknya. Jadi tidak ada istilah telat akhirnya dalam menikah. Contohnya Nabi Muhammad, salah satu istrinya umur 40 tahun bernama Sayyidah Khadijah, istrinya yang lain Sayyidah Aisyah berumur perdebatan lah. Pokoknya muda Sayyidah Aisyah itu. Ada yang bilang 12 tahun, bahkan ada riwayat yang menyatakan Sayyidah Aisyah itu 9 tahun dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ya kita gak mau debat soal itu, tapi bahwa Sayyidah Aisyah itu muda banget. Bahkan ketika menonton satu iring-iringan kebudayaan yang lewat, itu Sayyidah Aisyah digendong oleh Nabi Muhammad. Digendong oleh Nabi Muhammad. Bahkan salah satu hobinya Sayyidah Aisyah itu bermain boneka ketika sudah menjadi istrinya Nabi Muhammad. Makanya dalil seni rupa gak apa-apa itu yaitu bonekanya Sayyidah Aisyah tuh. Asalkan gak disembah tuh boneka gak apa-apa tuh. Seni rupa juga gak apa-apa asalkan gak disembah. Nah, jadi menikahlah pada waktu di mana kamu mampu, bukan seharusnya berdasarkan omongan orang, omongan netizen.
Anda ikutin omongan netizen, ntar dilempar bola biliar juga Anda nanti. Netizen aja, ayo. Bahkan gini, bahkan ya, Nabi ketika didatangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminang Sayyidah Fatimah, Nabi datang ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, Ali meminang kamu mau enggak kepada Ali dan mau menikah sekarang apa enggak? Sukutuha ridhoha, diamnya Sayyidah Fatimah berarti iyanya. Karena marwah seorang perempuan diantaranya itu adalah gak celometan soal begituan gitu, gak oh ya mau dong gitu, karena enggak. Tapi diam gitu. Nah itu artinya Nabi Muhammad orang yang paling tahu tentang mana yang terbaik di antara manusia-manusia lain. Nabi Muhammad itu datang ke Sayyidah Fatimah, menghormati kedaulatan Sayyidah Fatimah sebagai perempuan untuk menikah sekarang atau nanti, dan menikah dengan Ali atau dengan yang lainnya. Karena dalam riwayat itu Sayyidah Fatimah yang melamar Sayyidah Fatimah itu bukan hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu belakangan melamar Sayyidah Fatimah. Sebelumnya itu banyak sahabat-sahabat lain yang sudah melamar Sayyidah Fatimah. Karena itu menikahlah di waktu yang kamu mampu, bukan di waktu yang seharusnya ditentukan oleh mau termasuk orang tuamu. Itu bukan orang tua itu, karena itu orang tua itu tidak boleh tidak merestui anak perempuannya kalau dia mau menikahi laki-laki yang tidak bermasalah. Selama dia laki-laki yang tidak bermasalah, maka seorang orang tua harus menikahkan anaknya, harus merestui anaknya. Misalnya, saya gak setuju sama calon suamimu. Kenapa? Kepalanya penceng gitu. Ini nggak ada tuh. Iya, itu kan bukan masalah yang kaitannya dengan agama, kecuali saya nggak setuju gitu, karena calon suamimu sholat subuhnya jam 8 gitu. Itu iya boleh tidak direstui, wajib tidak direstui itu. Tapi kalau hanya perkara-perkara yang nggak penting, itu orang tua tidak boleh tidak merestui anaknya yang mau menikahi dengan pilihannya. Sebagaimana Sayyidina Ali ketika melamar Sayyidah Fatimah, nanya terus Nabi Muhammad, mau enggak? Ya kalau mau, monggo. Orang tua sekarang kan kadang dia merasa punya privilege terhadap anaknya ya. Merasa anaknya itu milik dia, padahal anaknya itu milik Allah. Merasa dia sudah ngasih makan anaknya, padahal yang ngasih makan anaknya adalah Allah, hanya melalui dia. Karena itu tugas dia mendidik anaknya untuk taat kepada Allah, bukan taat kepada dia. Taat kepada Allah, karena yang ngasih makan Allah bukan dia. Dia cuma jalur perlewatan aja gitu, permisi aja gitu lewat dia. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal solusinya ya. Sebelum solusi apa tadi? Oh ya, mencegah dan solusi satu kesatuan lah ya. Masalah rumah tangga Anda berat banget kayaknya ya. Enggak, temen ya. Iya, biasanya orang yang ngomong temen itu dirinya sendiri biasanya. Iya, mengatasnamakan teman. Sama kayak kita habis maksiat, bangsat setan nih. Padahal kelakuannya dia. Kata setan, saya gak ganggu kamu. Bangsat manusia ini. Iya. Kata Gus Mus, itu sekarang itu bukan musimnya lagi awas ada macan. Sekarang itu awas ada manusia gitu. Karena manusia yang justru masuk ke hutan untuk merusak hutan gitu. Jadi kita yang salah itu. Makanya yang ngerusak hutan itu bukan orang hutan, tapi manusia yang kelakuannya itu kayak setan. Berharap masuk surga lagi, aneh gitu. Nabi Adam metik satu pohon keluar dari surga, metik satu buah keluar dari surga. Ini nebang 1000 pohon pengen masuk surga, nggak masuk akal loh sebenarnya. Nah, karena itu pencegahan dan solusinya. Yang pertama ya, Allah itu memposisikan pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidh.
perjanjian agung. Antara siapa? Kamu dengan KUA, bukan. Kamu dengan pasanganmu, bukan. Kamu dengan mertuamu, bukan. Kamu dengan masyarakat, bukan. Kamu dengan Allah. Mitsaqan ghalidha, perjanjian agung kamu yang perempuan maupun laki-laki dengan Allah. Sehingga semakin keduanya mendekat kepada Allah, semakin keduanya dekat di antara keduanya. Seperti teori segitiga, di atasnya Allah, dua sisinya ini kamu dan pasanganmu. Semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin hubunganmu dekat di antara keduanya. Kalau orang sudah meyakini pernikahan sebagai perjanjian agung antara dia dengan Allah, yang perjanjian agung itu tidak pernah terjadi kecuali 3 kali, yaitu pernikahan, perjanjian Bani Israel kepada Allah, dan perjanjian nabi-nabi ulul azmi kepada Allah, maka kamu tidak akan berbuat buruk kepada pasanganmu. Karena kamu tahu ini perjanjian agung sama Allah. Kita perjanjian sama pengacara aja, Anda perjanjian sama Hotman Paris aja, itu kalau dikhianati bahaya Anda tuh. Ini bayangin dengan Allah gitu. Maka kalau Anda menyadari dan meyakini istrimu atau lakimu itu titipan Allah, maka kamu akan menjauhi itu KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi pertama itu, menikah dengan keimanan total bahwa ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, ayat pernikahan itu suratul A'raf ayat surat Rum ayat 21. Di sana itu dijelaskan min anfusikum azwajan. Mereka itu, ayat pertamanya itu disebut wamin ayatihi. Wamin ayatihi ini biasanya Allah gunakan untuk berbicara tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Maka sadari yang kedua bahwa pernikahan itu tidak mudah. Dia itu bisa punya masalah sedalam samudra dan bisa punya masalah setinggi langit. Sebagaimana Allah mengawali ayat itu ketika berbicara tentang langit dan bumi biasanya. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, yang ketiga, menyadari bahwa pasanganmu min anfusikum, seperti kamu. Kamu pernah bodoh, dia juga pernah bodoh. Kamu ada hilaf, dia juga ada hilaf. Kamu ada kekurangan, dia juga ada kekurangan. Jangan berharap dia itu sesuai dengan ekspektasimu. Jangan berharap dia itu sempurna. Sebagaimana kamu punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Maka lihatlah dia sebagaimana kamu melihat dirimu sendiri, dan maafkanlah dia sebagaimana kamu memaafkan dirimu sendiri. Karena min anfusikum, dia itu dari dirimu sendiri, kayak kamu. Gak usah si Anu jadi istri bener, kamu kok gak bener gitu. Gak bisa itu, seperti kamu. Azwajan artinya saling melengkapi. Dia kurang di mana, kita lebih di mana, tutup kekurangan dan kelebihan itu. Dia lebih di mana, kita kurang di mana, dia nutup kita. Jadi saling melengkapi satu sama lain dan saling memaafkan satu sama lain atas kesalahan-kesalahan yang memang bisa untuk dimaafkan, dan maaf itu tidak dipermainkan. Sebagaimana tobat kalau tidak dipermainkan boleh diulang-ulang. Nah, perjanjian dan yang ketiga adalah meyakini juga bahwa yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik kepada keluargamu, dan aku, kata Nabi, yang terbaik bagi keluargaku. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita. Dan yang terakhir adalah melihat hubungan kita dengan pasangan kita itu secara serius. Secara serius. Bahwa itu hubungan yang penting, yang harus kita seriusi. Sebagaimana kita menyeriusi kerjaan kita, kita punya target, kita punya catatan tentang ini naik apa turun bulan ini hubungannya. Keluarga itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugasmu itu bukan berdakwah, bukan bekerja, bukan apa, menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Maka keluarga itu diseriusi. Masalahnya riset-riset yang